Selamat bertemu kembali. Kita akan membahas lagi tentang masih bagian dari struktur tumbuhan, tapi kesempatan ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi bunga. Struktur dan fungsi bunga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagian-bagian dari tumbuhan yang lain, akar, batang, dan daun, bahkan fotosintesis, percobaan fotosintesis dan sebagainya. Kesempatan ini kita akan membahas tentang struktur bunga pada tumbuhan. Nah, bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Jadi bagian bunga itu digunakan untuk perkembangbiakan secara seksual atau generatif pada tumbuhan. Nah, bunga biasanya memiliki ciri khusus atau ciri yang khas. Biasanya warnanya menarik. Kenapa menarik kalau bukan kuning, orange, merah, putih? Itu semua adalah warna-warna yang menarik, yang sesungguhnya itu berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu dalam proses penyerbukan bunga tersebut. Nah, kali ini kita akan melihat secara umum bunga tersusun atas dua bagian utama pada tumbuhan biji. Jadi bunga pada tumbuhan biji itu dikelompokkan atas dua bagian utama. Yang pertama itu ada yang disebut dengan perhiasan bunga. Ya, perhiasan bunga. Kemudian yang kedua alat reproduksi bunga. Nah, ini bagian utama, ada perhiasan bunga, ada alat reproduksi bunga. Nah, perhiasan bunga itu meliputi ada tangkai bunga, ada kelopak bunga biasa disebut calyx, ada mahkota bunga biasa disebut corolla. Sementara alat reproduksinya itu berupa benang sari, alat kelamin jantan, dan putik adalah alat kelamin betina. Nah, kalau perhatikan gambar ini, nah bagian-bagian ini semua sebenarnya bagian dari bunga. Tapi bagian utamanya itu adalah perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga itu mulai dari tangkai bunga, kelopak bunga, dan mahkota. Nah, perhatikan pada gambar ini, sangat nampak ini mahkotanya ini yang berwarna cerah, kemudian tangkai bunganya ini juga termasuk dalam perhiasan bunga, kelopak bunga ini, kelopak bunga termasuk di dalam perhiasan bunga, dan tadi saya katakan tangkai bunga yang termasuk perhiasan bunga, tangkai bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Yang berwarna ini, cerah ini adalah mahkota bunga. Jadi ini tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga itu biasa disebut dengan perhiasan bunga. Sementara alat reproduksinya itu ada benang sari untuk jantan dan putik untuk kelamin betina. Nah, benang sarinya itu semua yang pendek ini. Perhatikan ini ya. Nah, benang sari sendiri itu terdiri dari tangkai sari dan kepala putik. Nah, ini juga benang sari, tangkai sari dan kepala sari. Maaf, tadi kepala putik, bukan kepala putik. Tangkai sari, ini tangkai sari dan kepala sari kalau pada jantan, kelamin jantan. Sementara pada putik itu juga terdiri atas ada bakal bijinya ya. Kemudian ada dasar putiknya, ada tangkai putik, dan ada kepala putik. Jadi bagian dari alat reproduksinya itu adalah benang sari semua yang pendek ini, kemudian putik ini semua. Nah, benang sari itu tersusun atas ada tangkai sari, kepala sari, sementara putik itu tersusun atas ada bakal biji, ada dasar putik, ada tangkai putik, dan ada kepala putik. Nah, ini bagian-bagian dari secara umum pada bunga. Nah, kita teruskan. Berdasarkan kelengkapan bunganya, itu bunga dibedakan atas. Yang pertama itu
ada yang disebut dengan bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Jadi apabila bunga itu memiliki dua bagian utama yang kita sebutkan tadi, memiliki perhiasan bunga dan alat reproduksinya, itu disebut bunga lengkap. Nah, pembagian ini berdasarkan kelengkapan bunganya. Berikut bunga yang kedua, bunga tidak lengkap apabila bunga itu tidak memiliki salah satu dari bagian bunga tersebut. Apakah dia tidak memiliki perhiasan bunga atau dia tidak memiliki alat reproduksi bunga? Itu bunga tidak lengkap, salah satu dari bagian ini, perhiasan atau alat reproduksinya. Nah, perhatikan, saya tunjukkan nanti. Bunga lengkap apabila memiliki tadi perhiasan bunga, yaitu tangkai bunga, kelopak dan mahkota, kemudian alat reproduksinya yaitu benang sari dan putik. Itu bunga lengkap. Nah, bunga tidak lengkap kalau salah satu di antaranya tidak ada. Misalnya bunga itu ada yang tidak bermahkota misalnya, maka itu termasuk bunga lengkap. Atau bunga itu ada yang tidak memiliki alat kelamin, salah satunya alat kelaminnya misalnya tidak memiliki benang sari atau tidak memiliki putik, maka itu termasuk bunga tidak lengkap. Salah satu dari bagian itu tidak dimiliki. Ini saya ulangi, ini berdasarkan kelengkapan bunganya dikelompokkan ada dua, bunga lengkap dan tidak lengkap. Dasarnya apa? Tadi jelas. Nah, berikut berdasarkan keberadaan alat reproduksinya. Tadi pembagiannya itu berdasarkan kelengkapannya. Nah, sekarang yang dijadikan dasar adalah cuma alat reproduksinya. Bunga dapat dikelompokkan menjadi ada yang disebut dengan bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Jadi dalam satu pohon, satu bunga itu ada benang sari dan putik, disebut dengan bunga sempurna. Sementara jenis bunga yang kedua berdasarkan alat reproduksinya itu adalah bunga tidak sempurna. Adalah bunga yang tidak memiliki salah satu alat kelamin saja. Apakah itu benang sarinya tidak ada atau putiknya tidak ada, itu adalah kelompok bunga tidak sempurna. Nah, kalau gambar ini saya berikan, nanti dikatakan bunga sempurna jika ini ya benang sari ada, putik ada, itu bunga sempurna. Nah, bunga tidak sempurna apabila salah satunya tidak ada, misalnya tidak memiliki benang sari atau ada benang sarinya tetapi tidak memiliki putik. Nah, itu bunga tidak sempurna. Nah, berdasarkan ada dua pembagian di sini yang kita harus perhatikan, berdasarkan kelengkapan bunganya dan berdasarkan alat reproduksi bunganya. Nah, saya berikan contoh gambar bunga tidak sempurna ya. Bunga tidak sempurna ini artinya berdasarkan alat reproduksinya. Nah, pada bunga sala, ada bunga sala itu terpisah antara jantan dan betina. Nah, makanya pada tumbuhan ini tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, harus dibantu oleh manusia. Bunga jantan tersendiri pada satu pohon, bunga betinanya juga tersendiri pada satu pohon. Nah, ini yang disebut dengan bunga tidak sempurna. Demikian pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi.